Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Tadi kita bicara tentang selintas tentang perawi hadis yaitu Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita masuk dalam pengertian dari hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ma laysa minhu, yang tidak ada contoh sebelumnya, fa huwa raddun, maka dia akan tertolak. Dan ini dijelaskan lebih lengkapnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan. Ini lebih mencakup hal semua. Man amila, siapa yang beramal, amalan. Ini sifatnya umum, semua amal. Siapa yang beramal dengan sebuah amal, laisa alaihi amruna, yang tidak kami syariatkan, yang tidak kami contohkan, yang tidak kami anjurkan, fahuwa raddun, maka semua amalan itu akan tertolak. Ya. Fa innahu mardudun alaihi hatta wa in sadara an ikhlas, dan semua amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Amalnya penuh dengan ikhlas, tapi kalau enggak ada amruna, mardud, semua tertolak. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak kami perintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh dengan keikhlasan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dua ayat yang saling melengkapi. Yang satu mengatakan tidak ada satupun amal, Allah tidak memerintahkan kalian kecuali diperintahkan beramal dengan cara yang ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya. Nah, yang kedua, Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan, barang siapa yang mengambil tuntunan selain dari Islam. Tuntunan selain Islam. Siapa yang mengambil agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi nanti di hari kiamat. Jadi semua amalan ghairal islam dinan, bukan dari agama Islam. Pokoknya kalau asalnya bukan dari agama Islam, apapun itu walaupun diamalkan dengan penuh keikhlasan, mardud, tertolak. Enggak dilakukan, ya kan? Tertolak, dia enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengamalkan dengan sejuta keikhlasan atau penuh ikhlas, full ikhlas. Enggak dilakukan ikhlas sampai full ikhlas. Tapi kalau dia menggunakan atau beramal dengan amalannya bukan dari Islam, dipastikan itu ditolak. Ya, yang bukan dari Islam. Ya. Nanti Syekh Utsaimin akan menjelaskan secara rinci di sini, ya. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadza riwayat a'am min riwayat min ahadits man ahdasa, wa ma'na hadhihi riwayat an man amila ay amila siwa kana ibadatan aw kana muamalatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini sifatnya lebih umum, lebih umum. Amila amalan, siapa yang beramal. Amal itu amalan ibadah maupun amalan muamalah. Aw ghairi dzalika, atau selain dari itu, laisa alaihi amrullah wa rasulah, yang tidak ada contoh dari Allah, yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, fa innahu mardudun alaihi, maka semua amalan itu tertolak. Baik itu amalan ibadah maupun amalan muamalah, enggak ada hubungan, enggak ada pahalanya sama sekali. Mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, waqad ittafaqal ulama rahimahumullahu taala, maka telah ijma' para ulama, ittafaq, bersepakat,
ijma' para ulama, annal ibadah la tasihha illa idza jama'at amrayn. Sebuah amal tidak dikatakan amal saleh kecuali lengkap keduanya. Ya, kecuali terkumpul dua hal ini. Apa itu? Awwaluha al-ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Tidak dikatakan amal saleh kalau dasarnya tidak ikhlas. Orang sholat dasarnya pengen dipuji manusia, nggak ikhlas. Ikhlas ini adalah menunjukkan semua ibadah hanya untuk Allah, itu namanya ikhlas. Maka itu suratnya dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu bukan rela, bukan ridho, beda. Ya kan? Sebagian orang mengartikan ikhlas itu adalah ridho. Yang celaka lagi mengandaikan ikhlas bagaikan orang buang air. Lebih parah lagi, ikhlas sebagai orang buang air. Tidak bisa, ikhlas itu bukan beda dengan buang air. Karena ikhlas itu adalah menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Ikhlas menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Dan suatu amal tidak dikatakan amal soleh kalau tidak ada ikhlas dalam. Ini syarat yang pertama. Wasani al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutabi'atun akhadhat min hadzal hadis wa min al-ayat allati satanaha, ya. Dan mutaba'ah diambil dari hadis dan ayat yang sebelumnya, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilillah. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kau ambil jalan-jalan yang lain, kau akan terpecah belah nanti. Maksud terpecah belah apa? Sesat, enggak satu tujuannya. Kalau kau ngambil ini diambil semua, fatafarraqa bikum an sabili, kau akan berpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Min fawaid hadzal hadis. Nah, kemudian Syekh Utsaimin menceritakan tentang faedah dari hadis ini. Tahrimun ihdas syai'un fi dinillah walau an hasuna qasdu. Ya. Haramnya yang pertama dari faedah hadis ini itu haramnya kita membuat hal-hal yang baru dalam agama ini walaupun niatnya baik, ya. Walau kana al-qalbu yarqa lidzalika wa yuqbilu alaihi li anna hadza min amali syaitan, ya. Walaupun hati kita itu merasa yakin itu diterima, ya kan? Tapi ini juga bagian dari perangkap syaitan. Kita merasa yakin tapi nggak ada dalil, ini perangkap syaitan, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala, maukah kalian ku ajarkan, aku kasih tahu tentang orang yang paling rugi amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat ibadahnya di muka bumi ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, tapi dia merasa bahwa dia berada dalam kebaikan. Ini yang paling sesat, yang paling rugi, ya. Kenapa? Karena maksiat yang lain, kata Ibnu Qayyim mengatakan bid'ah atau mengada dalam suatu urusan agama itu lebih dicintai syaitan daripada maksiat yang lain. Kenapa? Kalau maksiat yang lain ada orang perampok, anaknya sudah jadi rampok, mau? Kalau kita datang ke Nusa Kambangan atau ke tempat penjara, kita tanya, mas kerjaannya mas? Wah, saya ini garong. Anaknya, wah kalau bisa anak saya jangan seperti saya, ya kan? Atau pemerkosa, anaknya menjadi pak, wah kalau bisa anak saya jangan seperti saya. Koruptor juga begitu, ya kan? Gimana pak mau? Wah kalau bisa si anak saya jangan seperti saya. Anak saya harus jadi anak yang soleh, ya kan? Soalnya pelacur kalau ditanya anaknya mau jadi apa, nggak mau, anaknya jangan kayak saya, biar saya aja yang melacur, tapi anak saya jangan. Tapi kalau ahlul bidah, ya kan, dia bakal pesan sama anak-anak, kalau saya nggak ada, lu yang gantiin ya toh, ngaji di sono, ya. Dia pesan sama anak-anak, disuruh terusin, ya kan. Kenapa nggak ngerasa salah? Makanya
Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh syaitan, ya. Kemudian fa in qala qail law ahdatsat syai'an aslahu min asy-syari'ah lakinna ja'altahu ala sifati ma'inah lam ya'ti bihad-din fa hal yakunu mardudan aw la. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah jika kita melaksanakan sebuah syariat yang pada asalnya syariat itu ada, tapi kita buat ya, syariat itu sebenarnya ada, seperti zikir itu ada syariatnya, tapi kita menghususkan mengamalkan itu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW melakukannya, ya, dikhususkan pada sesuatu, apakah ini juga tertolak? Kata Syekh Utsaimin, yakunu mardudan, termasuk yang ditolak, ya. Misla ma ahdatsa ba'dun nas minal ibadati wal azkar wal akhlaq wa ma asbabuha fa huwa mardudah. Dan sama seperti halnya amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh manusia dalam hal zikir, ya kan, dan yang lain sebagainya, ini semua amalnya akan ditolak walaupun kelihatannya ada perintah zikir, tapi zikir, caranya berzikir ditentukan. Nah, bagaimana sebuah amal itu tertolak amalnya? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dikatakan amalan itu tertolak kalau dia menyelisih ada 5 hal ini. Ada 6. Ya. Yang pertama, ayakunal amal muwafiqan lisyariah fil jins. Kalau sebuah amal itu menyelisih jenis dari yang ditentukan oleh syariat, maka dia akan tertolak jenisnya, ya. Walau ta'abbudallah bi'ibadati lam yashra jinsiha fa huwa ghairu maqbulah. Kalau kita beribadah di luar dari jenis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk yang ditolak. Contohnya apa? Orang yang berkurban dengan seekor kuda, ya kan? Padahal kita tahu kurban itu cuma dengan kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Nah, orang ada yang berkorban dengan kuda. Syariat kurban ada nggak? Ada syariat kurban, tapi jenisnya ditentukan oleh syariat, yaitu kambing atau domba, kemudian sapi atau kerbau, dan unta. Wah, karena saya petani kuda, saya korban dengan kuda. Kuda lebih mahal daripada sapi, ya. Boleh nggak kayak gitu? Mardud, tertolak, nggak diterima. Kenapa? Jenisnya menyelisih syariat. Jenisnya nggak ada dalam dalilnya. Kalau dalilnya ada, boleh korban dengan kuda, ada dalilnya. Atau seandainya dia penjaga kebun binatang, merasa bahwa kalau cuma sapi cuma sekitar 200 atau 500 kilo, saya mau korban kuda Nil. Yang beratnya 1 ton, dagingnya lebih banyak, boleh? Nggak boleh. Walaupun dia bilang saya ikhlas karena Allah, saya berkurban, saya ingin berkurban kuda Nil, supaya apa? Supaya lebih banyak yang dibagikan, dagingnya lebih banyak, lebih besar. Ya kan, kuda Nil kecilnya 1 ton, ya. Dia bisa sampai 2 ton, ya kan, beratnya. Tetap nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Merdu, jenisnya berbeda, tidak seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jenisnya. Yang kedua apa? Wa ayyakunal amal muwafiqan li syariah fil qadar, ya. Harus bersesuaian dengan kadarnya. Harus sesuai dengan kadarnya. Enggak boleh berlebihan dari kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zakat fitrah berapa takarannya? Zakat fitrah 3,5 liter. Kalau yang di Indonesia 3,5 liter ya. Zakat fitrah 1 jiwa 3,5 liter. Oh, saya pengusaha besar, masa saya zakat fitrah cuma 3,5 liter? Saya ingin zakat fitrah sebanyak 1 ton. Boleh? Nah, diterima. Nah, katanya cuma 1,5. Yang 3,5 itu yang diterima sebagai zakat fitrah. Selebihnya dinilai sedekah. Kalau dia mau berikan juga lebihnya, bukan zakat fitrah lagi, ini namanya sedekah. Kadarnya berlebihan, ya kan? Kalau saya berwudu 5 kali, boleh? Enggak boleh. Kenapa? Kadarnya berlebihan. Nabi SAW berwudu berapa? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Saya mau lebih bersih, 5 kali saya wudu, boleh? Enggak bisa. Kenapa? Kadarnya berlebihan. Ya. Jadi hati-hati.
Ini kalau udah pertama apa tadi? Jenis. Yang kedua kadarnya. Ya. Warabi salisan. Ya, tadi sana. Oh, berarti yang pertama ini. Langsung ada kedua tadi. Awalan ayyakuna al-amal muwafiqan lisyariah fi sababih. Ya. Yang pertama tadi ya taruhlah yang ketiga lah sekarang, enggak apa-apa sih dulu. Amalan itu yang menyelisih syariat dalam sebabnya, sebab. Wa dzalika bi an yaf'al al-insanu ibadatan li sababi lam yaj'alullahu ta'ala sababan. Kalau ada orang yang beramal dengan amalan yang tidak disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tertolak. Contoh, ayusalli rak'ataini kullama dakhala baitihi wa yatakhadhaha sanatan. Ya. Sunnatan. Ya. Kemudian contohnya orang yang salat 2 rakaat bagus enggak? Bagus enggak salat 2 rakaat? Bagus salat 2 rakaat. Tapi Anda melaksanakan salat 2 rakaat setiap kali masuk ke dalam rumah. Boleh? Sebabnya apa? Sebab masuk rumah Anda salat 2 rakaat. Padahal tidak ada dalil dari Quran maupun dari Sunnah. Ini namanya bid'ah. Ini nggak boleh. Ya. Salawat boleh nggak salawat? Salawat diajarkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan kaum muslimin untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau bersolawat nunggu kelahiran Nabi, sebabnya hari lahir Nabi lalu bersolawat, ada dalilnya? Nah, kalau dia nggak ada dalil, mardu, tertolak. Ya. Merayakan perayaan Isra Mi'raj, makan-makan, mengundang orang karena ada Isra Mi'raj, ya kan? Ada Isra Mi'raj, jadi undang-undang orang, boleh kan? Saya mau sedekah karena saya pindah rumah, saya mau sedekah, boleh? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi kalau bilang saya bersyukur pada Allah, dengan saya bersyukur karena saya sudah punya rumah, lalu saya sedekahkan apa yang saya punya sebagai rasa syukur pada Allah, ini salah. Dan kalau dikaitkan dengan sebab apa dia merayakan sesuatu, sebab apa dia bersolawat, ya kan? Contoh apa? Bersin. Nah, di zaman Ibnu Abbas pernah ada orang bersin di depan Ibnu Umar. Pernah orang bersin di hadapan Nabi, di hadapan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia bersin haji, kemudian dia ucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus kan? Bagus. Tapi sebabnya dia bersolawat karena bersin. Ditanya sama Ibnu Umar, kami juga bersolawat, Nabi juga ajarkan kami bersolawat, tapi ketika bersin kami cuma diajarkan untuk mengucap alhamdulillah. Ya. Kalau pakai sebab ini mardud, tertolak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, bagus? Bagus. Tapi kalau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim gimana? Kenapa? Nabi cuma ajarkan samillah, ucapkan bismillah. Walaupun Al-Imam An-Nawawi mengatakan lebih afdal kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi para ulama mengatakan kalau katakan afdal, mana dalilnya? Berarti dia istihsan, menganggap satu Tuhan baik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Kalau orang menganggap sesuatu itu baik tanpa ada dalil, maka dia telah membuat syariat baru. Dia bikin syariat baru. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ayyakun al-amal muwafiqan lisyariah fil kaifiyah. Ya. Amalnya itu bersesuaian dengan tata caranya, kaifiyahnya, tata caranya. Ya. Falau alama la syahsun amalan yata'abbadu billahi wa khalifa syariah fi kaifiyah lam yakbal minhu. Kalau seorang beramal dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara beramalnya berselisih, menyelisihi dengan syariat, dengan cara-cara yang diajarkan oleh syariat, fala yakbal minhu. Lam yakbal minhu wa amaluhu mardudun alaih. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya mardud, tertolak. Contohnya apa? Orang salat.
sholat, ya. Allahu Akbar, langsung sujud. Habis sujud dia bangun, kemudian ruku, lalu baru dia i'tidal dan dia baca Al-Fatihah. Kaifiatnya sholatnya benar, perintah sholatnya benar, tapi caranya tidak begitu. Sama seperti halnya orang berwudu. Berwudu dimulai dengan cuci kaki dulu. Kenapa? Kaki yang paling kotor. Ya. Kaki yang paling kotor kaki. Oh, pakai akal kan? Bener nggak? Kaki yang paling kotor. Iya. Yang paling kotor kaki, kenapa kaki yang belakang kan cuci? Yang pertama dong mestinya, ya kan? Yang lain mah tinggal debu-debu doang dikit. Kan pakai akal, ya kan? Nah ini nggak boleh kayak begitu. Kenapa? Aturannya seperti itu. Kalau mau wudu awal cuci tangan dulu, kemudian baru kumur-kumur, ya kan? Lalu istinsyaq, ya kan? Kemudian baru cuci muka. Setelah itu baru cuci tangan, kepala dan kaki di akhir. Nggak bisa dibolak-balik, kaifiyahnya nggak bisa dirubah, ya. Kemudian khamisan, yang kelima, ayyakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ah fi zaman. Ya. Amal itu harus sesuai dengan waktunya. Kalau menentukan waktu harus ada dalilnya. Falau shalla salata qabla dukhulil waqtiha fas-salatu ghairu maqbulatun li'annaha fi zamani ghairi ma hadadahu syari'ah. Seperti halnya orang yang sholat duhur jam 11. Diterima sholat duhurnya? Enggak. Kalau udah benar, syarat rukunnya ada, ya kan? Syaratnya Islam, ya kan? Begitu wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, rukunnya takbiratul ihram, terus sampai dia salam. Diterima? Tidak. Kenapa? Waktunya tidak cocok. Belum azan dia udah sholat duhur, nggak diterima dan sholatnya, ya kan? Mardud, ditolak, ya. Walau duha qabla yusallu salatul Eid lam taqbalu li'annahu lam yuwafiq asy-syar'i fi zaman, ya. Dan seperti halnya orang yang sholat, ya kan? Orang yang berkurban sebelum sholat Id, ya kan? Diterima nggak kurbannya? Nggak diterima karena waktunya belum sampai. Waktunya kurban itu setelah sholat Id. Sebelum sholat Id dianggap syatul laham, dianggap sebagai sembelihan daging biasa, sedekah hitungannya, nggak dianggap sebagai kurban, ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, saya di sana. Ayyakunal amal muwafiqan lisyari'ah fil makan. Amal itu kalau ditentukan tempatnya harus membutuhkan. Kalau nggak sesuai dengan tempatnya maka tidak diterima, ya kan? Contoh apa? Tawaf. Orang tawaf harus di Ka'bah. Nggak boleh tawaf pindah ke Indramayu. Ya kan? Jangan kita wah ini kalau kita pergi haji ini umroh boros-boros devisa, ya kan? Enggak boleh. Udah kita bikin Ka'bah di Indramayu, kita nanti tawaf di situ. Enggak boleh. Yang namanya tawaf harus di Ka'bah. Miqat juga seperti itu. Miqat mulai ihram, ya kan? Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya zaman Imam Malik bin Anas. Dia tanya sama Malik bin Anas, "Wahai Imam, saya ini warga Madinah, di mana saya mulai miqat?" Ya kan? Kata Imam Malik, miqatnya penduduk Madinah Zulhulaifah, yang sekarang orang Indonesia bilangnya Bir Ali. Ya. Padahal nama sunnahnya itu Zulhulaifah. Bir Ali itu nama Syiah. Ya, kenapa dinamakan Bir Ali? Di situ katanya sumur Ali bertarung dengan jin. Syiah. Ya. Kalau sunnahnya namanya Zulhulaifah. Ya. Kata Imam Malik, Zulhulaifah itu tempat miqatnya penduduk Madinah, Zulhulaifah. Ya. Wahai Imam, kata yang nanya, ngeyel, saya ini ingin memuliakan Masjid Nabawi. Bukankah Masjid Nabawi itu masjid yang paling mulia? Ya kan? Ada yang nggak bantah nggak Masjid Nabawi itu masjid paling mulia setelah Masjidil Haram tentunya kan? Iya. Terus saya ingin mulai ihram dari Masjid Nabawi. Bagaimana? Enggak boleh kata Imam Malik. Tetap harus di Zulhulaifah. Orang ini kayak kata orang ini, wahai Imam, cuma beberapa kilometer doang. Cuma 20 kilo kalau nggak salah dari Madinah ke Zulhulaifah, cuma 20 kilo. Ya
Kalau cuma 20 kilo masa nggak boleh? Saya juga ikhtiram memuliakan Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, mana yang lebih bahaya katanya? Kalau orang meninggalkan sunnah, Anda akan terkena fitnah. Dia nanya, fitnah apa? Fitnah apa yang lebih besar dari menyelisih sunnah? Karena fitnah yang besar adalah fitnah menyelisih sunnah. Ketika seseorang menyelisih sunnah, ujungnya adalah kekufuran. Dan ini fitnah terbesar, nggak boleh dilakukan. Ya kan? Bayangkan orang mau sekedar beda 20 km gitu kan, dari Dzulhulaifah ke Masjid Nabawi cuma beberapa kilo, ya kan? Apa salahnya saya mulai dari Masjid Nabawi aja, ya kan? Lebih gede, lebih banyak air di sana, mandi, ya kan? Terus pakai ihram, kita katakan labbaik Allahumma laka umrah, ya kan? Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau larang? Cuma berapa kilo, tapi menyelisih sunnah Nabi SAW mulai miqat di Dzulhulaifah, bukan di Madinah. Ya, ini bagi miqat bagi para penduduk Madinah. Ya, begitu juga dari Indonesia, miqatnya di mana? Ya Lam-Lam, karena dari Irak. Kebanyakan orang Indonesia miqat di Langgar, nggak di atas ya Lam-Lam, tapi miqatnya di King Abdul Aziz. Ini kekeliruan dari jamaah haji Indonesia yang melakukan miqat. Ada yang dari Cengkareng, ada yang dari Cengkareng atau Nah, ini kekeliruan dari jamaah haji Indonesia yang karena saking berhati-hatinya dari Cengkareng udah pakai baju ihram. Ada lagi yang lebih santai sampai di King Abdul Aziz baru ganti ihram. Ini salah. Ya Lam-Lam itu 15 menit sebelum mendarat di King Abdul Aziz. Jadi jamaah haji di atas mestinya pakai ihramnya. Ya lama Qarul Manazil. Qarul Manazil ya. Qarul Manazil. Kalau jalan dari Irak ya. Qarul Manazil. Ya. Qarul Manazil dia pakai ihram di atas. Dia jadi memang dari sana juga dari alam. Dikasih tahu pesawat. Iya, bisa dikasih tahu, iya. Dikasih tahu di pesawat. Harus dikasih tahu. Karena itu tempatnya di situ. Karena banyak juga jemaah kita yang santai nunggunya sampai begitu sampai di King Abdul Aziz baru mereka ganti. Ini tidak boleh. Kenapa? Dia harus mulai di atas. Ya, karena kalau dia udah sampai dia harus keluar dulu sampai Qarul Manazil gitu kan, keluar dulu dia Qarul Manazil, balik Qarul Manazil dan mulai lagi baru dimasuk ke dalam. Ya, ini namanya miqat, ini yang dibilang tempat, ya kan? Tempat. Kalau menyelisih tempat itu beda. Harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil itu namanya bid'ah. Ini namanya ahdas, mengada-ada. Ya, mengada-ada. Menganggap sesuatu itu istihsan, menganggap sesuatu hal itu baik padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Jadi inilah 4 atau 6 hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin beribadah. Dikatakan itu bid'ah atau itu dikatakan sesuatu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kalau jenisnya, ya, menyelisih jenis yang ditentukan syariat. Kemudian kadarnya, kemudian sebabnya, kemudian tata caranya, kemudian waktunya, dan yang keenam yang terakhir adalah tempatnya. Kalau seandainya tidak ada dalil dalam hal ini, jangan diikat. Ya. Kaifiyat, tata cara, tahlil, la ilaha illallah, ini syariatnya, masyru'ah. Kita diperintahkan untuk tahlil. Tapi kalau bacanya tahlil itu harus la ilaha illallah. Nah, ini kaifiyatnya kan gitu kan, orang-orang sufi kan, ketika la-nya ke kiri, ilaha ke kanan, illallahnya dia ke jantung. Ya kan? Ini orang-orang tasawuf, ya kan? La ilaha illallah gitu. Jadi gerakannya seperti itu. Nah, ini kaifiyat. Ya kan? Yang dilarang bukan tahlilnya, tapi caranya. Ya, paham ya? Ya. Jadi kita bukan melarang bacaan Yasinnya. Tapi kalau menentukan bacaan Yasin malam Jumat, nah, malam Jumat berarti menentukan waktu kan? Menentukan waktu. Nah, ini harus ada dalil. Ada dalilnya nggak? Ada. Begitu dicek, hadisnya dhaif. Wah, biar dhaif juga penting hadis. Nggak bisa. Kalau dhaif udah bukan hadis berarti. Jangan ngeyel gitu. Kalau udah dibilangin ini ada hadisnya tapi hadisnya dhaif, sebagian maudhu atau palsu. Hadis tentang Yasin di malam Jumat, ya kan? Nggak bisa kita katakan, oh yang penting ada dalilnya walaupun hadisnya itu dhaif, tapi dalil yang penting. Enggak, kita katakan kalau hadis dhaif itu berarti bukan hadis.
Itu bukan ucapan Nabi berarti. Ya. Jadi jangan kayak orang yang tadi lihat hitam itu burung apa kambing. Begitu dekat terbang, bukan kambing, terbang burung itu, bukan. Walaupun terbang itu kambing. Nah ini kan orang gendang kalau kayak gini kan. Gak bisa kita katakan gitu. Walaupun ada dalilnya, tapi dalilnya dhaif. Bahkan sebagian ada yang maudhu, palsu. Berarti nggak bisa dipakai dalilnya, ya. Nggak bisa dipakai berarti. Jadi dalil Yasin malam Jumat itu bukan yasinannya yang dilarang, tapi menentukan waktunya. Salawat bukan salawatnya yang dilarang, tapi bacaan salawatnya yang gimana. Kalau bacaannya salawatnya Robi bil Mustafa, mana dalilnya Robi bil Mustafa? Kenapa bersalawatnya atas nama si Mustafa? Apakah nama Nabi itu Mustafa? Ya. Nabi kita siapa namanya? Muhammad. Nah, salawatnya sama Mustafa. Siapa Mustafa? Ya Rabbi bin Mustafa balik maqasidana ya. Tidak, cenderungnya ke syirik ya. Bertawassul dengan Mustafa. Mustafa sendiri kita nggak tahu siapa. Oh, Mustafa itu Nabi. Di mana Nabi mengaku dirinya Mustafa? Ya. Ala Yasin Habibillah, Yasin Habibillah. Ala Toha Rasulillah, Toha utusan Allah. Siapa Toha? Kita nggak kenal. Tapi ini masyhur di kalangan kita. Ala Toha Rasulillah, Toha utusan Allah. Jadi nabinya itu Toha, bukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawatnya nggak dilarang. Jadi bukannya kita melarang salawat. Kan Allah yang perintahkan salawat kan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu ya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah wajib. Kita muslim wajib bersalawat. Tapi mereka mengatakan kita melarang-larang salawat. Kita nggak larang salawat. Kita pastikan bahwa orang yang melarang salawat kafir bisa. Kenapa? Allah perintahkan salawat. Cuman masalahnya apa? Caranya, kaifiyahnya, di mana kita bersalawat, kapan bersalawat, bagaimana cara bersalawat, ini diajarkan dalam dalil. Ya kan? Kapan bersalawat? Ya ketika nama Nabi disebut, kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Selesai azan kita bersalawat pada Nabi. Kenapa? Ada dalilnya. Ya kan? Setelah azan salawat. Mau mulai khutbah kita baca salawat. Ini ada dalilnya. Ya kan? Mau berdoa boleh baca salawat. Ya kan? Kenapa? Ada dalilnya. Ya kan? Lah kalau mau demo baca salawat dari mana dalilnya? Mau demo baca salawat ya kan? Bagaimana mungkin ya? Ini bukan masalahnya, itu bukan. Jadi bukan kita melarang-larang salawat. Ya, kita pastikan bahwa kalau ada orang yang melarang salawat itu aliran sesat. Ya, orang yang melarang salawat itu aliran sesat. Kenapa? Allah perintahkan kita bersalawat, tapi kita larang. Berarti kita melawan aturan Allah. Ya kan? Kita melarang aturan Allah. Nah, ikhwani hadzinillah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini aja pertemuan kita ya. Tentang hadis yang nomor 5 nanti kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikut tentang hal-hal yang lainnya atau faidah-faidah lain yang bisa diambil dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan mencatat untuk kita ini sebagai amal soleh yang akan menambah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.